Episode 42, Siapa? Saat Herdi mengubah slide terdapat gambar nelayan yang menangkap ikan, tiba-tiba ingatan Mela seperti mengingat sesuatu. Mela merasa kepalanya amat pusing, saat melihat kapal nelayan itu, seperti gambar yang terus berkeliaran di ingatannya. Steve yang melihat Mela terus memegangi kepalanya, memberikan Elvi pada Kim dan Steve menghampiri Mela. "Maaf, apa kita bisa istirahat sebentar," kata Steve. "Tentu Tuan Steve," jawab Herdi. "Kim bawa Elvi ke kantor, apa kau tak apa Mela?" tanya Steve. "Kepalaku pusing Steve," kata Mela. "Baiklah, aku akan membawamu ke kantor," kata Steve membantu Mela. Baru juga bangun Mela sudah tak sadarkan diri dalam dekapan Steve. Herdi yang melihat mengepalkan tangan saat melihat Steve mengendong Mela menuju kantornya. Steve menidurkan Mela di ranjang, dan Steve kembali melanjutkan rapat. Herdi berhasil menyelesaikan presentasinya dengan lancar. Steve belum menentukan siapa pemenang tender hotel ini, karena masih menunggu keputusan Mela. Semua sudah pamit dan membubarkan diri. Sedang Mela dan pingsannya, mengingatkan seorang gadis dan seorang pria yang menggunakan seragam sekolah, dan memanggilnya Bunda. Mela juga mengingat dia sebelum dibuang ke laut dia sempat diculik. Kini Mela tersadar dari pingsannya, dan Elvi menghampirinya bersama Kim. "Apa Anda merasakan sesuatu Nyonya?" tanya Kim. "Oh, tidak Pak Kim, saya baik-baik saja," jawab Mela. Steve menghampiri Mela yang masih terduduk di ranjang, sedang Elvi berada di pangkuannya. "Apa kau mengingat sesuatu?" tanya Steve. "Ya, tapi belum jelas. Saat melihat laut dan kapal aku seperti mengingat sesuatu dan membuat kepalaku sakit," jawab Mela. "Kalau begitu kau istirahat saja," kata Steve. "Aku tak apa-apa Steve, ini juga sudah berkurang rasa sakitnya," kata Mela. "Daddy, Ivy mau main ke taman bermain, dan membeli boneka tadi bear," kata Elvi. "Oke Princess, dan Kim tolong cancel semua jadwalku karena aku ingin menemani Ivy," kata Steve yang diangguki oleh Kim. "Apa aku boleh ikut?" tanya Mela. "Tentu Mommy harus ikut," kata Elvi. Kini mereka berada di taman bermain outdoor di Paris. Ivy begitu merasa bahagia mencoba semua wahana. Mela hanya mengikuti mereka. Setelah puas bermain mereka menuju ke kafe kesukaan dari Steve. Steve mengajak mereka makan di Cafe de Flore. Mereka menikmati sore hari mereka dengan hangat, mereka tertawa bersama. Tanpa disadari ada seseorang yang terluka melihat kehangatan mereka bertiga. Kini Steve sudah mengendong Elvi dan Mela berjalan di sampingnya. Tio yang gemas akhirnya berteriak memanggil nama Mela. "Mela," teriak Tio. Tanpa sadar Mela berhenti dan menoleh. Steve yang menyadari Mela berhenti pun bertanya. "Ada apa Mela?" tanya Steve. "Seperti ada seseorang yang memanggilku tapi aku tak tahu siapa," kata Mela. "Mungkin itu hanya perasaanmu saja," kata Steve. Steve menggenggam tangan Mela dan mengajaknya berjalan kembali menyusuri jalan London. Steve tak peduli dengan paparazzi yang mengambil gambarnya bersama Mela dan Elvi saat bersama. Menurut Steve ini waktunya memperkenalkan kedua wanita yang ia sayangi kepada dunia. "Kenapa kau menyebut nama itu Tio?" kata Herdi. "Aku hanya ingin memastikan saja," jawab Tio. "Memastikan apa?" tanya Herdi. "Mela itu Mela apa bukan? Kalau iya kenapa dia bisa bersikap biasa bahkan mesra dengan Steve?" kata Tio. "Mungkin dia ingin balas dendam padaku yang sudah menikahi Sonya, buktinya dia bersikap acuh padaku, dan mungkin saja mereka hanya mirip," kata Herdi. "Tapi apa kau tak lihat Putri Steve, dia begitu mirip dengan Mela," kata Tio. "Dia kan ibunya, dasar bodoh," maki Herdi. Steve dan Mela kini sedang berada di mansion dan sedang menikmati waktu sore sambil menemani Ivy bermain di taman. "Steve, bisakah kita ke Indonesia? Aku ingin bertemu kedua orang tuaku meski hanya itu yang aku ingat sekarang," kata Mela. "Baiklah Hani, besok kita ke Indonesia, biar Kim yang menghandle pekerjaan di sini," kata Steve. "Thanks Steve," kata Mela memeluk Steve hingga jatuh. "Daddy, Mommy, Elvi juga mau ikut peluk," kata Elvi melihat Mela menindih Steve. Mela, apa kau nyaman? Tapi aku sempit di sini," kata Steve.
Maaf Steve, kata Mela bangun dari tubuh Steve. Mereka pun istirahat untuk mempersiapkan perjalanan jauh besok. Ya, besok mereka akan berkunjung ke desa Mela, karena hanya hal itu yang bisa diingat. Kini mereka sedang berada di bandara. Jet pribadi milik Stephen membawa mereka menuju ke Bandara Suta. Kini mereka sudah sampai di Bandara Suta meski harus transit di negara lain dulu. Mereka langsung menuju ke desa Mela. Perjalanan cukup lama, mereka tidur di sepanjang perjalanan karena orang Steve sudah mengetahui tempat desa Mela. Pukul 9 pagi mereka sampai di rumah Mela. Terlihat sepi. Mike yang ikut bersama pun memutuskan untuk bertanya pada warga. "Permisi, apa Anda mengetahui di mana Pak Salim?" tanya Mike. "Wah, bule ganteng, juragan masih di kebun," kata Yati. "Maaf, boleh minta tolong dipanggilkan," kata Mike lagi. "Boleh, dong," kata Yati centil. Yati menghampiri Pak Salim dan Bu Nur yang masih berkebun. Yati mengatakan bahwa ada seorang bule yang mencari mereka. Pak Salim dan Bu Nur pun buru-buru kembali ke rumah dan benar saja Mike sudah menunggu dengan senyum. "Siapa ya?" tanya Pak Salim. "Saya sekretaris Tuan Steve, Tuan dan Nyonya ingin menemui Anda juragan," kata Mike. Pak Salim dan Bu Nur saling pandang, mereka tak pernah merasa mengenal orang asing. Steve keluar dari mobil-mobil terlebih dahulu. Kemudian disusul Ivy. Saat melihat Elvi, Pak Salim dan Bu Nur seperti melihat Mela waktu kecil. Mela turun dari mobil dan mengejutkan seorang. "Pak, Mak," kata Mela. Pak Salim dan Bu Nur menangis melihat sang putri yang kembali, bahkan terlihat makin cantik. Pak Salim dan Bu Nur memeluk Mela. Mela pun membalas pelukan mereka, sedang Steve masih mengendong Elvi, karena anak itu bingung melihat wajah-wajah baru. Bersambung.